Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Anida Makfira, MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Komitmen Organisasi pada Pengurus LDK Al-Ihsan UIN Antasari Banjarmasin. Komitmen organisasi. Komitmen organisasi ini merupakan sebagai suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu, serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Porter et al. Dalam Amin, Yusnita, Ibrahim, dan Muda 2013 mengemukakan mengenai indikator dari komitmen organisasi. Indikator tersebut ada 3, yaitu yang pertama yaitu a strong belief in and acceptance of the organization goals and values. Penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi, artinya bahwa ada kesesuaian antara nilai yang dianut oleh karyawan dengan organisasi. Maka apabila karyawan ini merasakan tujuan organisasi dapat memenuhi keinginannya, maka karyawan akan memberikan sepenuhnya komitmen terhadap organisasi. Yang kedua yaitu a willingness to exert considerable effort on behalf of the organization. Berkaitan dengan kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh atas nama organisasi. Maka dalam indikator ini, karyawan dapat merasa bertanggung jawab untuk membangun organisasi dan merasa senang dengan organisasi. Dan yang ketiga yaitu a strong desire to maintain membership in the organization. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi atau menjadi bagian dari organisasi. Nah, dalam indikator terakhir ini, karyawan bersedia terlibat dalam organisasi dan memperkokoh kedudukannya supaya merasakan dirinya diperlukan dan dihargai. Maka hal ini yang akan memberikan komitmen kerja yang tinggi bagi anggota atau karyawan. Komitmen organisasi muncul ketika karyawan secara kuat mengidentifikasi dengan organisasi, menyetujui sistem nilai dan tujuan organisasi, dan ingin berusaha keras untuk kepentingan organisasi. Dalam Islam juga disebutkan bahwa komitmen organisasi dilihat sebagai orang yang istiqomah dalam upaya melaksanakan apa yang jadi tanggung jawabnya untuk menggapai tujuan bersama. Dalam Quran Surah Fussilat ayat 41 surah ke-30, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Berdasarkan ayat ini bisa dilihat kalau seseorang mempunyai keteguhan ataupun kepercayaan hati dalam dirinya, sehingga akan timbul dorongan untuk senantiasa bertahan secara tidak berubah-ubah, baik lahir maupun batin, dalam menggapai tujuan bersama suatu organisasi. Nah, keteguhan dan kepercayaan inilah yang disebut sebagai perilaku istiqomah. Selanjutnya yaitu komponen dalam organisasi. Mayer dan Allen menyatakan terdapat 3 komponen komitmen organisasi. Yang pertama, komitmen efektif atau effective commitment. Menurut Tsai, komitmen efektif diukur melalui 3 hal, yaitu rasa kepemilikan karyawan terhadap organisasi, keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi, serta rasa kekeluargaan karyawan terhadap organisasi. Yang kedua yaitu komitmen berkelanjutan atau continuous commitment. Komitmen berkelanjutan ini berkaitan dengan kesadaran anggota tentang investasi
atau segala sesuatu yang dianggap berharga bagi karyawan seperti waktu, usaha, uang yang harus dilepaskan jika meninggalkan organisasi. Selanjutnya yaitu alternatif atau kemungkinan masuk organisasi lain. Dan yang terakhir pertimbangan atau saat di mana anggota organisasi ini mencapai kesadaran tentang dampak dari investasi dan alternatif. Dan komponen yang terakhir dalam komitmen organisasi yaitu komitmen normatif atau normatif komitmen. Normatif komitmen ini merupakan keterikatan untuk terus berada dalam organisasi karena merasa dirinya memang harus berada di dalam organisasi tersebut. Komitmen normatif berkembang karena organisasi memberikan sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan dibalas kembali oleh anggota dan tidak dapat dibalas kembali oleh anggota organisasi. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi seseorang, antara lain usia, kedudukan dalam sebuah organisasi, nilai, dukungan serta gaya kepemimpinan. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi yaitu pertama, usia. Usia dan lama bekerja juga mempengaruhi komitmen organisasi. Karyawan atau anggota dengan usia tua lebih berkomitmen dibandingkan dengan anggota yang usia muda. Hal ini dikarenakan lamanya bekerja seorang karyawan akan mempengaruhi komitmen organisasi karena anggota yang telah lama bekerja akan merasa investasi yang telah ada yaitu berupa waktu, usaha, dan jabatan tidak dapat tergantikan apabila anggota meninggalkan organisasi. Kedua yaitu kedudukan dalam sebuah organisasi. Mohsan menyatakan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh fungsi dan kedudukan karyawan dalam suatu organisasi, di mana karyawan yang berkedudukan lebih tinggi merasa lebih puas karena mereka mempunyai otonomi yang lebih besar dan mempunyai komitmen yang lebih baik terhadap organisasi. Faktor yang ketiga yaitu nilai. Komitmen organisasi ditentukan dengan menerima nilai dan tujuan organisasi, mewakili kemauan dan keinginan organisasi untuk bekerja keras serta mempertahankan keanggotaan organisasi. Nah, dalam komitmen organisasi ada yang dinamakan afektif atau moral komitmen yang terjadi ketika individu sepenuhnya terikat pada tujuan dan nilai-nilai organisasi. Faktor yang keempat yaitu dukungan serta gaya kepemimpinan. Faktor-faktor yang ikut berperan dalam pembentukan komitmen organisasi menurut Starch yaitu pengurus bisa mengerjakan yang ditugaskan. Apa yang dikerjakan pengurus diakui oleh pengurus lain. Organisasi memberi apa yang dibutuhkan pengurus untuk berkembang, dan pengurus diberikan tanggung jawab dan kebebasan untuk berkontribusi pada organisasi. Ini berarti bahwa komitmen para pengurus LDK Al-Ihsan terbentuk jika proses dan hasil kerja yang dilakukan pengurus diapresiasi oleh pimpinan dan pengurus lainnya. Dan untuk gaya kepemimpinan, kelangsungan hidup dalam sebuah organisasi bergantung pada pemimpinnya. Pemimpin menjadi salah satu indikator penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang reformis harus peka terhadap perubahan, mampu menganalisa apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal dan eksternal organisasinya, sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan lebih meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja organisasi.